Coba tanya. Nah, sana ini berbicara. Tanya, ini, ke sana. Ya. Apa yang ingin sampaikan dari saya? Nama saya Erwin Rahadi dari Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat, NTB. Dari kabupaten mana? Dari Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Tengah. Apa kamu mau menyampaikan apa pada saya? Saya mau nanya. Ya. Nanya boleh. aja. Boleh. Ya, boleh nanya, boleh. Tidak usah malu-malu. Apakah orang cacat itu bisa jadi dokter, Pak? Dokter? Bisa. Kenapa tidak bisa? Yang cacat kalau kecuali cacat mental barangnya tidak bisa. Tapi kalau cacat tubuh pasti bisa. Karena juga ada mulai kalau cacatnya mulai kecil itu adalah bisa belajar, bisa membaca, menulis. Misalnya cacat buta seperti Helen Keller saja, itu juga lantas menjadi pemimpin dunia ini. Itu juga cacat. Tak hanya Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang gemar melakukan busukan, Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto pun memiliki hobi yang sama. Hanya saja cara keduanya melakukannya berbeda. Pada masa Soeharto memimpin, tak ada istilah khusus untuk menyebut inspeksi mendadak yang kini dipopulerkan dengan nama belusukan oleh Jokowi. Tak ada pula penyambutan keramaian karena semua dilakukan serba rahasia. Tidak ada media, apalagi sosial media yang memblow up-nya. Sebuah pengalaman unik dirasakan Tri Sutrisno pada tahun 1974 ketika dia masih menjadi ajudan Soeharto soal hobi mantan kepala negara satu ini. Pada suatu ketika, Soeharto tiba-tiba memerintahkan Tri untuk segera menyiapkan mobil dan pengamanan seperlunya. Siapkan kendaraan, sangat terbatas, alat radio dan pengamanan seperlunya saja, dan tidak perlu memberitahu siapapun. Perintah Soeharto seperti yang dikenang Tri Sutrisno dalam buku Soeharto The Untold Story. Perjalanan rahasia itu berlangsung selama 2 pekan. Hanya Tri dan Mas Pampres Kolonel Munawar, komandan pengawal, Dr. Marjono atau dokter kepresidenan, dan mekanik Pak Bianto yang mengurus kendaraan yang turut serta dalam perjalanan ini. Di luar rombongan ini, hanya Ketua Intel Hankam Maijen TNI Beni Murdani yang mengetahuinya. Panglima ABRI ketika itu bahkan tidak tahu bahwa Presiden sedang berkeliling dengan pengamanan seadanya ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Pada saat itu, Indonesia memasuki tahap pelita atau pembangunan 5 tahun tahap kedua, sehingga Soeharto merasa harus turun langsung memantau program-program pemerintah dilaksanakan. Dengan melakukan perjalanan rahasia seperti ini, Soeharto bisa melihat kondisi desa apa adanya dan mendapat masukan langsung dari masyarakat. Kami tidak pernah makan di restoran, menginap di rumah kepala desa atau rumah-rumah penduduk. Untuk urusan logistik, selain membawa beras dari Jakarta, Ibu Tin membekali sambal teri dan kering tempe. Benar-benar prihatin saat itu, tutur Tri. Meski perjalanan itu berusaha ditutup rapat, kedatangan Presiden ke salah satu desa akhirnya bocor juga, hingga sampai ke telinga pejabat setempat. Para pejabat daerah pun geger hingga memarahi Tri Sutrisno karena merasa tidak diberi kesempatan untuk menyambut Presiden. Tri tidak bisa berbuat banyak karena perjalanan ini adalah kemauan Soeharto. Tri yang kemudian hari menjadi wakil Presiden ini pun melihat Soeharto terlihat begitu menikmati perjalanan keluar masuk desa. Semua hal yang ditemui di lapangan dicatat Soeharto untuk jadi bahan dalam rapat kabinet. Saking menikmatinya perjalanan itu, Soeharto tidak protes ataupun marah saat ajudannya salah mengambil jalan hingga akhirnya tersasar. Padahal Soeharto mengetahui betul seluk-beluk wilayah itu. Dalam ingatan Tri, Soeharto ketika itu hanya tersenyum. Perjalanan incognito ini pun berakhir di Istana Cipanas dengan kondisi semua lelah. Tri mengungkapkan Soeharto mempersilahkan para pembantunya untuk makan terlebih dahulu daripada dirinya. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan jika Anda berkenan, silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.